Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Chu Feng membunuh kepala gereja darah gaib Lin Xingde, ia berjalan ke arah altar, lalu melepaskan para anak laki-laki dan perempuan yang menyedihkan itu. Terima kasih, ucap mereka semua. Anak-anak ini sangatlah pintar. Mereka tahu bahwa Chu Feng lah yang menyelamatkan mereka. Setelah mereka melarikan diri dari altar, selain sebagian kecil yang terlalu muda dan masih menangis di tempat mereka berada, sebagian besar dari mereka semua telah mengelilingi Chu Feng, dan mulai mengucapkan terima kasih. Saat melakukan itu, mereka dengan erat meraih pakaian Chu Feng, karena mereka takut diculik ke telapak iblis lagi. Dunia sangat besar, dan kejahatan ada di mana-mana. Untuk hal-hal yang tidak dia temui, bahkan jika Chu Feng ingin membantu, dia tidak akan bisa. Namun, karena dia mengalami hal seperti itu hari ini, maka dia harus mengurusnya saat itu juga. Dengan demikian, setelah Chu Feng menyelamatkan kelompok anak laki-laki dan perempuan kecil ini, ia secara alami tidak akan meninggalkan mereka. Sebagai gantinya, ia mulai mengembalikan mereka ke rumahnya masing-masing. Bahkan anak-anak dengan ingatan buruk yang telah lupa di mana rumah mereka, maka ingatan mereka diperkuat dengan metode khusus dari Chu Feng, sehingga mereka dapat mengingat di mana rumah mereka, sehingga memungkinkan Chu Feng untuk mengembalikan mereka ke rumahnya. Selanjutnya, untuk semua anak-anak yang diselamatkan Chu Feng, dia akan memberi mereka beberapa bantuan keuangan. Meskipun bantuan itu hanya setara dengan mengangkat satu tangan untuk Chu Feng yang tidak layak disebutkan, tapi itu akan memungkinkan keluarga-keluarga ini untuk tidak perlu khawatir tentang makanan, dan juga pakaian untuk seumur hidup mereka. Dukungan ini bahkan sangat cukup, untuk memungkinkan keluarga-keluarga ini menjadi kaya di tanah setempat mereka. Senior Luo, maaf jika sebelumnya junior ini tidak mendengarkan kata-kata kamu. Aku berharap senior tidak akan menyalahkan junior ini, ucap Chu Feng. Setelah membawa semua anak kembali ke rumah mereka, Chu Feng membawa kakek Luo kembali ke kediamannya saat ini. Mendesah, ngomong-ngomong, aku benar-benar malu. Karena sebelumnya, aku benar-benar berhati lembut. Setelah melihat keluarga anak-anak ini, dan ekspresi yang mereka miliki setelah mereka kembali ke rumah, aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar menyesal bahwa aku telah berpikir untuk melepaskan Lin Xingde. Untungnya, kebijaksanaan teman kecil Chu Feng berada di atas kemampuanku, dan tidak mendengarkan kata-kataku yang konyol itu. Karena kalau tidak, aku khawatir itu akan menyebabkan bencana. Siapa yang tahu berapa banyak lagi keluarga yang tidak bersalah, yang pada akhirnya akan merugikannya. Ucap kakek Luo sambil memiliki wajah yang dipenuhi rasa malu. Dia benar-benar merasa menyesal dari lubuk hatinya. Senior Luo, kamu tidak boleh mengatakannya seperti itu. Hati setiap orang itu terbentuk dari daging. Karena kamu begitu baik hati, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan bingung dengan kata-kata kepala gereja darah gaib itu, balas Chu Feng yang tidak ingin membuat hal-hal terlalu sulit untuk kakek Luo. Karena itulah, dia tersenyum ketika menghiburnya. Namun, kakek Luo adalah orang yang berpengalaman, dan tentu saja tahu betul kesalahannya sendiri. Karena itulah, dia menghela nafas panjang dan berhenti menyebutkan tentang hal ini lagi. Lalu sebaliknya, dia segera bertanya, teman kecil Chu Feng, apa rencanamu untuk saat ini? Bisakah kamu berniat pergi ke Gunung Qianwood? Tanya kakek Luo. Luo senior, jujur saja, kemampuan junior ini agak istimewa, dan sangat mirip dengan mereka yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Maka dari itu, kecepatan peningkatan kultivasi aku terkait erat dengan sumber daya kultivasi. Jadi harta itu sangat penting bagi aku, dan aku harus melakukan perjalanan ke Gunung Qianwood, jawab Chu Feng yang tidak menyembunyikan niatnya dari kakek Luo. Chu Feng, apakah kamu akrab dengan Gunung Qianwood? Tanya kakek Luo. Tidak, jawab Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Setelah dia tiba di tanah suci bela diri, dia juga baru mendengar tentang Gunung Qianwood.
Dia hanya tahu bahwa Gunung Qianwood sama halnya dengan sekte tanah terkutuk, dan mereka dipimpin oleh ahli tingkat kaisar bela diri. Mereka dikenal sebagai salah satu dari 9 kekuatan, dan juga salah satu dari beberapa kekuatan paling kuat di tanah suci martialism. Gunung Qianwood memiliki lebih dari 1 miliar murid eksternal. Adapun murid internal mereka, itu hanya ada beberapa puluh juta saja. Bahkan murid inti mereka yang dianggap elit, mereka dikatakan hanya berkisar 1 juta. Apalagi, ini hanyalah jumlah muridnya saja. Di Gunung Qianwood, semua yang berusia lebih dari 50 tahun tidak akan dikenal sebagai murid lagi. Melainkan sebaliknya, mereka akan menjadi tetua. Karena Gunung Qianwood sangat kuno, dan memiliki kemampuan khusus untuk memperpanjang hidup mereka, maka jumlah tetua di Gunung Qianwood beberapa kali lipat daripada para muridnya. Kamu seharusnya bisa membayangkan, kekuatan macam apa Gunung Qianwood ini, ucap kakek Luo. Dalam hal itu, bukankah itu berarti jika para tetua dan murid Gunung Qianwood ditambahkan, bukankah jumlahnya akan lebih dari beberapa miliar orang? Seru Chu Feng dengan kaget. Satu kelompok kekuatan saja, itu sebenarnya mengandung banyak orang. Selain itu, setiap talenta pasti akan disaring melalui banyak lapisan, itu sebelum seseorang bisa memasuki Gunung Qianwood. Karena ada orang sebanyak ini, dan bahkan setelah melalui seleksi yang ketat, mereka benar-benar mencengangkan. Kekuatan puncak tanah suci martialism benar-benar melampaui imajinasi seseorang. Beberapa miliar orang, aku khawatir itu hanya perkiraan yang konservatif. Tanpa menyebutkan jumlah orang yang dikandungnya, Gunung Qianwood memiliki ahli seperti awan di langit. Ini sudah jelas, mereka bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan kecil seperti gereja darah gaib. Jika kamu benar-benar ingin membandingkan mereka, maka gereja darah gaib akan menjadi parit kecil dengan ikan-ikan yang kecil. Adapun Gunung Qianwood, itu akan menjadi lautan luas yang dasarnya tidak bisa dilihat orang. Semua yang diangkat di tempat itu, mereka semua adalah naga. Selain itu, klasifikasi jajaran di dalam Gunung Qianwood juga sangat ketat. Prestasi yang bisa dicapai seseorang sebelum usia 50 tahun, itu secara tidak langsung akan menentukan posisi seseorang di masa depan. Murid inti adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua murid. Hanya dengan menjadi murid intilah, seseorang dapat dianggap sebagai elit dari Gunung Qianwood. Ketika seorang murid inti menjadi tetua di masa depan, maka mereka juga akan menjadi tetua kelas 1. Sebelumnya, kamu telah menyebutkan bahwa tubuh kamu itu istimewa, dan kecepatan kultivasi kamu terkait dengan sumber daya kultivasi yang kamu miliki. Jika ini masalahnya, maka kamu harus benar-benar pergi ke Gunung Qianwood. Itu karena, Gunung Qianwood adalah wilayah yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Sejarahnya mereka juga sangat dalam. Mereka telah ada selama beberapa puluh ribu tahun. Dapat dikatakan juga, bahwa Gunung Qianwood adalah salah satu kekuatan paling kuno di tanah suci martialism. Gunung Qianwood secara praktis mengandung sumber daya yang tak terbatas. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus menggunakan kemampuan kamu sendiri, itu untuk mendapatkan sumber daya ini. Dengan kata lain, selama kamu memiliki kemampuan yang memadai, bahkan jika kamu tidak mendapatkan harta karun itu, maka kamu masih bisa tinggal di Gunung Qianwood. Kamu bisa menjadi ikan di air, dan mencapai kesuksesan secara instan. Kata kakek Luo menjelaskan. Wah, benarkah? Apakah benar-benar ada banyak sumber daya kultivasi di sana? Seru Chu Feng dengan terkejut. Itu karena, kata-kata yang diucapkan oleh kakek Luo sepertinya bukan lelucon sama sekali. Namun, jumlah sumber daya kultivasi yang dibutuhkan Chu Feng benar-benar sangat besar. Itulah alasannya, mengapa dia sangat terkejut. Kekuatan itu dipimpin oleh ahli di ranah kaisar bela diri, maka di mana yang di antara mereka akan sederhana? Chu Feng, apakah kamu tahu apa itu Martial Emperors? Mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak dunia kultivasi, dan mereka adalah eksistensi yang berisi kekuatan bela diri tingkat kaisar. Dengan tanah suci martialism seluas ini, maka karakter seperti apa yang tidak dimilikinya?
Tanpa menyebutkan tentang tubuh suci yang diberikan oleh surga, keempat klan kekaisaran adalah orang-orang yang semuanya memiliki garis keturunan imperial. Namun pada akhirnya, berapa banyak di antara mereka yang mampu menjadi kaisar bela diri? Aku khawatir bahwa, tidak akan ada satupun kaisar bela diri dalam beberapa ribu tahun, karena itu akan sangat sulit untuk didapat. Kata kakek Luo dengan sangat serius. Memang benar, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga mengangguk setuju. Dari perkataan kakek Luo, Chu Feng dapat menyimpulkan bahwa meskipun tanah suci bela diri memiliki para ahli di tingkat kaisar bela diri, tapi mereka adalah makhluk yang sangat langka, dan juga keberadaan puncak yang semua orang lihat. Ahli kaisar bela diri, bahkan di tanah suci bela diri, itu adalah legenda. Sebenarnya dengan kemampuan kamu, itu tidak akan sulit bagimu untuk langsung menjadi murid inti setelah memasuki Gunung Qianwut. Namun sebelum itu, Gunung Qianwut adalah tempat dengan pertengkaran juga. Jumlah ahli di sana benar-benar banyak. Selain itu, jumlah orang dengan latar belakang yang luas juga tidak terhitung. Aku takut tidak peduli seberapa hebat bakatmu ini, kamu kemungkinannya tidak akan dapat memperoleh pertimbangan khusus dari Gunung Qianwut. Itu karena, tempat itu tidak kekurangan jenius sama sekali. Sejauh yang aku tahu, Gunung Qianwut mengandung cukup banyak tubuh suci. Adapun orang yang memiliki kemampuan khusus seperti kamu, maka mereka bahkan jauh lebih banyak. Di tanah suci martialism, kamu adalah seseorang tanpa dukungan. Jika kamu mencoba memasuki Gunung Qianwut dengan ceroboh, aku khawatir penghalang yang akan kamu temui akan sangat luar biasa. Belum lagi untuk bisa mendapatkan harta itu akan sulit bagimu untuk bahkan bisa menjadi murid inti dan mendapatkan sumber daya yang diberikan kepada murid inti. Karena bagaimanapun, semakin besar manfaatnya, maka semakin kuat perjuangan untuk itu. Demi keuntungan mereka sendiri, para murid inti itu akan menggunakan segala macam metode, dan bahkan memanfaatkan kekuatan garis keturunan mereka. Tanpa dukungan dalam jumlah tertentu, itu akan sangat sulit bagi seseorang untuk bisa bertahan di sana. Kata kakek Luo. Luo senior, dalam hal ini, apakah kamu punya saran? Tanya Chu Feng. Chu Feng telah menyadari, betapa luar biasanya Gunung Qianwut ini. Namun, ia juga bisa mengatakan bahwa, dengan pengalaman dan pengetahuan kakek Luo yang luas, ia harus memiliki saran untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan semua ini kepada Chu Feng. Sebenarnya, aku ingin kamu mengambil jalan memutar, kata kakek Luo. Ambil jalan memutar, Sir Chu Feng yang bingung dengan apa yang dikatakan kakek Luo. Dengan kemampuan yang kamu miliki saat ini, sangat mungkin bagimu untuk menjadi murid inti secara langsung, itu jika kamu memasuki Gunung Qianwut. Namun jika kamu tidak memiliki siapapun untuk menjaga kamu di Gunung Qianwut, maka perjalanan kamu di masa depan tidak akan mudah. Sejauh yang aku ketahui, tidak jauh dari tempat ini adalah tempat yang disebut Hutan Qianwut Selatan. Sedangkan itu, Hutan Qianwut Selatan ini bukan tempat biasa. Itu adalah kekuatan cabang dari Gunung Qianwut. Alasannya terletak di tempat ini adalah, itu agar bisa memilih murid yang luar biasa untuk Gunung Qianwut. Jika kamu pertama kali memasuki Hutan Qianwut Selatan, dan kemudian mengirimnya ke Gunung Qianwut, maka itu akan sangat membantu masa depan kamu di Gunung Qianwut. Meskipun kamu masih harus menjadi murid inti dari Gunung Qianwut, dan harus melalui langkah-langkah tambahan untuk mencapai tujuan itu, tetapi hasilnya itu akan sangat berbeda. Kepala Sekolah Hutan Qianwut Selatan tidak hanya kuat, tapi dia juga memiliki koneksi yang kuat di dalam Gunung Qianwut. Jika kamu bisa mendapatkan bantuan dari Kepala Sekolah Hutan Qianwut Selatan, lalu menyuruhnya mengirim kamu ke Gunung Qianwut, maka ia pasti akan memanfaatkan koneksinya untuk membantu pertumbuhan kamu di Gunung Qianwut. Itu karena, jika kamu berkembang dengan baik di Gunung Qianwut, maka tidak hanya itu akan menjadi kehormatan bagi Kepala Sekolah Hutan Qianwut Selatan, tapi itu juga akan menjadi suatu kehormatan bagi Hutan Qianwut Selatan secara keseluruhan. Kata kakek Luo dengan nada serius. Oh, terima kasih banyak atas saran senior Luo, ucap Chu Feng.
Setelah mendengar saran kakek Luo, Chu Feng merasa bahwa jalan memutar memang lebih masuk akal. Meskipun memasuki hutan Qianwood Selatan memang mengambil jalan memutar, tapi jika dia benar-benar dapat memperoleh bantuan dari itu, dan bahkan jika dia mengambil lebih banyak jalan memutar, maka itu juga akan sia-sia. Setelah dia membuat keputusan, Chu Feng tidak repot-repot menunggu lagi. Setelah membawa kakek Luo pulang, dia langsung menuju hutan Qianwood Selatan. Hutan Qianwood Selatan tidak jauh dari tempatnya. Jadi, Chu Feng hanya menghabiskan 1 hari sebelum dia tiba di hutan Qianwood Selatan. Hanya saja, setelah Chu Feng tiba di hutan Qianwood Selatan, dia dikejutkan oleh hutan tak terbatas yang dibentuk oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Tanah suci Martialism memang luar biasa. Bahkan pohon-pohon di sini dapat tumbuh hingga sejauh ini. Bahkan hutan Qianwood Selatan saja sudah seperti ini, aku benar-benar bertanya-tanya, seberapa menakjubkannya Gunung Qianwood itu, gumam Chu Feng. Sambil berdiri di luar hutan Qianwood Selatan, Chu Feng sudah mulai merasa bersemangat. Lagi pula, dengan hutan Qianwood Selatan yang sudah seperti ini, dia bisa membayangkan dengan tepat betapa megahnya Gunung Qianwood. Gunung Qianwood jelas-jelas merupakan kekuatan yang melampaui imajinasi Chu Feng. Pada saat yang sama, hanya kekuatan seperti itu yang memiliki persyaratan untuk Chu Feng, itu untuk menjadi muridnya dan mempelajari kultivasi yang baru. Chu Feng tahu betul bahwa terlepas dari betapa mengesankannya dia di wilayah Laut Timur, karena dia telah datang ke tanah suci Martialism, dan itu berarti bahwa setiap orang harus memulai dari awal lagi. Dengan demikian, pikirnya menjadi sangat tinggi. Dia sudah membuang kemuliaan yang telah diperolehnya di masa lalu, dan dengan sikap penjelajah tanah baru untuk pertama kalinya, dia berjalan di tanah suci bela diri. Meskipun hutan Qianwood Selatan sangat besar, tapi itu bukan tempat yang bisa dimasuki orang seperti yang diinginkan. Ada lapisan penghalang defensif di sekitarnya, dan seseorang hanya bisa masuk dan keluar melalui pintu masuk yang telah ditunjuk. Chu Feng masuk melalui pintu masuk yang resmi dan berkata bahwa ia ingin menjadi murid hutan Qianwood Selatan. Mendengar itu, tetua hutan Qianwood Selatan tidak repot-repot memeriksa kultivasi Chu Feng. Lalu sebaliknya, ia dengan santai memimpin Chu Feng ke dalam formasi. Ada banyak penghalang di dalam formasi itu. Sejujurnya, formasi ini adalah ujian bagi mereka yang ingin menjadi murid. Pemeriksaan semacam ini sama sekali tidak sederhana. Itu akhirnya membingungkan banyak orang, dan menyebabkan banyak orang yang tiba dengan harapan menjadi murid telah ditolak. Mereka ditahan di luar, dan akhirnya meninggalkan tempat ini karena kegagalan mereka untuk lulus ujian. Namun, bagaimana mungkin ujian semacam ini dapat membingungkan Chu Feng? Chu Feng berhasil lulus ujian dengan mudah. Selain itu, kecepatan dia lulus ujian juga sangat cepat. Namun sayangnya, ini tidak memberinya bantuan dari tetua. Karena jumlah orang yang ingin menjadi murid hutan Qianwood Selatan begitu banyak, maka ada banyak juga orang lain yang berhasil lulus ujian. Seperti orang lain yang lulus ujian, Chu Feng akhirnya harus mengambil lebih banyak ujian setelah itu. Ujian pertama menguji kekuatan dan kemampuan seseorang. Adapun ujian berikutnya, itu adalah audit latar belakang peserta. Ketika tiba saatnya bagi mereka untuk menanyai Chu Feng telah merenungkan untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat memikirkan nama untuk tempat asalnya. Karena itulah, dia akhirnya memberitahu tetua bahwa dia telah tiba dari wilayah Laut Selatan. Setelah mendengar tanggapan Chu Feng, tetua itu agak terperangah, dan memandang beberapa kali pada Chu Feng. Namun setelah itu, dia tidak repot-repot mengatakan banyak hal, dan langsung memberi Chu Feng plat identitasnya serta pakaian murid dan kemudian membawanya ke halaman. Itu ada banyak bangunan di halaman ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang luas dan luar biasa. Dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan bangunan lain, maka bangunan di sini tampak agak sederhana dan kasar. Baru kemudian Chu Feng mengetahui bahwa, ini adalah tempat bagi orang-orang yang datang dari luar tanah suci Martialism untuk bertahan hidup. Orang-orang yang tinggal di halaman ini sebenarnya, mereka semua berasal dari wilayah Laut Selatan.
Setelah mendengar ini, Chu Feng tampaknya mengerti, mengapa dia akhirnya menemukan formasi hebat setelah keluar dari jalan surgawi. Karena ternyata, formasi hebat itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibentuk oleh hutan Qianwood Selatan. Tujuan dari formasi hebat itu adalah, agar mereka dapat menguji orang-orang yang telah tiba di Tanah Suci Martialism melalui jalan keluar dari jalan surgawi. Namun tampaknya, Chu Feng datang dengan terlambat. Dengan demikian, ketika dia tiba melalui pintu keluar jalan surgawi, orang-orang dari hutan Qianwood Selatan yang bertugas menyambut mereka pun sudah pergi. Satu-satunya hal yang menantinya adalah formasi yang digunakan untuk mengujinya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, langit telah gelap. Selain itu, perawatan untuk Chu Feng dan mereka, itu tampaknya sangatlah buruk. Bahkan tidak ada yang membawakan mereka makanan. Jika mereka ingin makan, mereka semua harus datang ke ruang makan di halaman ini. Setelah dia tiba di ruang makan, Chu Feng akhirnya bertemu dengan orang-orang ini dari wilayah Laut Selatan. Benar-benar ada sekelompok besar orang yang telah tiba dari wilayah Laut Selatan. Paling tidak, jumlah orang sebelum Chu Feng datang sekarang, mereka berjumlah hampir 100 orang. Mereka semua adalah anak muda. Yang termuda di antara mereka memiliki usia yang mirip dengan Chu Feng. Adapun yang tertua, mereka tidak lebih dari 30 tahun. Alasan mengapa mereka semua adalah anak muda, karena hutan Qianwood Selatan hanya menerima orang muda sebagai murid. Namun, terlepas dari itu, karena ada banyak orang yang melewati jalan surgawi dari wilayah Laut Selatan, maka itu adalah kejutan besar bagi Chu Feng. Karena dia menemukan bahwa kultivasi orang-orang ini pada umumnya tidaklah kuat. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang dari ranah surga. Dan yang terkuat di antara mereka hanya berada di peringkat 4 Martial Lord. Dengan kultivasi semacam ini, jika dibandingkan dengan para jenius puncak wilayah Laut Timur, maka mereka benar-benar kurang. Ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkannya, dan bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan orang-orang dari generasi yang sama dari Tanah Suci Martialism. Pada saat ini, Chu Feng tampaknya menyadari, mengapa orang-orang dari wilayah Laut Selatan menerima perlakuan buruk dari hutan Qianwood Selatan. Terus terang saja, itu hanya karena bakat mereka terlalu buruk. Di dunia ini, di mana yang kuat adalah penguasa, dan kekuatan seseorang akan menentukan perlakuan seseorang. Ini adalah hukum di dunia ini. Saudaraku, mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apakah kamu juga datang dari daerah Laut Selatan? Tanya seseorang. Tidak lama setelah Chu Feng duduk, ketika ia bersiap untuk makan, seorang pria berusia 20 tahunan awal, itu memiliki senyum yang cerah di wajahnya, di sebelah Chu Feng. Nama aku Chu Feng, balas Chu Feng dengan sopan sambil mengangguk kepada pria ini. Jadi itu adalah saudara Chu Feng. Aku Li Lei. Aku awalnya adalah murid inti dari Thunder Soul Sect. Namun sayangnya, aku sekarang adalah murid dari hutan Qianwood Selatan, ucap Li Lei. Pria bernama Li Lei ini melihat bahwa Chu Feng tidak menanggapi pertanyaannya, jadi dia tidak repot-repot bertanya, dan malah mulai memperkenalkan diri dengan senyum lebar di wajahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.